Hai, assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Dan buat kalian yang kembali lagi menonton di channel ini, terima kasih banyak. Dan untuk yang pertama kali, selamat datang di channel Rikaro. Apa kabarnya teman-teman? Saya sangat berharap ya kita semua masih dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan rezeki yang melimpah dan juga berkah. Amin. Nah, sempat nih ya, kurang lebih sekitar 2 bulan lalu terjadi sebuah kasus yang sangat menghebohkan, di mana ada seorang perempuan cantik nih berada di dalam sebuah kamar di Hotel Lotus di Kota Kediri. Oke, kita bahas sedikit tentang Kota Kediri ya sebelum masuk ke dalam kisahnya, agar kita sama-sama tahu nih keindahan yang ada di sana. Kediri adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur Indonesia dan merupakan kota terbesar ketiga setelah Surabaya dan Malang. Kediri dikenal merupakan pusat perdagangan utama untuk gula pasir dan kretek gudang garam. Di tahun 2010, Kediri dinobatkan sebagai peringkat pertama Indonesia kota rekomendasi untuk berinvestasi berdasarkan survei Unit Business Research Group SWA. Wow, selamat ya Kediri. Dan kuliner utamanya yaitu tahu kuning nih, sehingga kota Kediri juga mendapatkan julukan kota tahu. Tuh, udah tahu belum? Dan teman-teman, inilah kisah lengkap Mira Yura. Dari info yang beredar, dia menjajakan diri atas restu dari keluarga dan juga kekasihnya. Benarkah demikian? Yuk, kupas tuntas. Konten ini dibuat sebagai informasi dan pelajaran bersama. Ambil positifnya, buang negatifnya. Berkomentarlah dengan bijak, karena kalian pasti orang baik. Perkenalkan, Mira Yura. Ia adalah seorang gadis berwajah cantik nih, berusia 20 tahun. Dia berasal dari Sukamanah, Bandung, Jawa Barat. Mira sangat aktif di sosial media, salah satunya TikTok. Nah, melalui akun @mira_aquin terlihat ya, Mira ini sering sekali memposting kegiatannya dan bahkan sampai di mana hari terakhir Mira hidup. Dia tampak memposting sebuah video di dalam sebuah kamar hotel. Dan teman-teman, Mira ini juga sangat rajin ya memposting foto-foto pribadinya di beberapa jejaring sosial media seperti Facebook, Instagram. Dan diketahui ternyata Mira memiliki akun bernama Ica di sosial media MiChat. Dan hari itu Minggu 28 Februari 2021 diketahui saat itu Mira pergi nih ke kota Kediri, tapi tidak sendirian. Dia bersama sang pacar yang bernama Dery dan juga keluarga dari pacarnya. Lalu mereka pun memilih nih untuk menginap di Hotel Lotus Garden dan membuka 2 kamar. Kamar 421 untuk Mira dan pacar, sedangkan kamar nomor 423 untuk keluarga pacarnya yang berjumlah 3 orang. Mereka saat itu check-in sekitar pukul 1 siang. Dan teman-teman, kejadian ini bermula saat pacarnya Mira pergi nih ke sebuah swalayan untuk membeli perlengkapan mandi dan juga makanan. Namun, betapa terkejutnya sang pacar saat dia kembali sekitar pukul 16.45 waktu setempat. Dia masuk ke dalam kamar nomor 421 tersebut dan Dery melihat Mira sudah dalam keadaan terlentang di lantai di antara 2 ranjang dengan posisi tangan ke atas. Tapi saat itu Mira masih memakai pakaian yang lengkap, yaitu berupa kaos hitam dan juga celana panjang yang terlihat masih sangat rapi. Kancing celana dan juga resleting celananya tidak ada perubahan sama sekali. Jadi tampak bahwa tak tersentuh oleh apapun. Namun anehnya, darahnya terlihat membasahi lantai, terutama di atas kepala dan juga punggung Mira. Nah, melihat hal yang sangat mengerikan itu, Dery sang pacar langsung nih melaporkan hal ini ke resepsionis hotel. Kemudian resepsionis pun segera melaporkan kepada pihak polisi. Nah, tidak lama
akhirnya polisi pun datang nih dan kemudian segera melakukan olah TKP di dalam kamar nomor 421 tersebut. Kala itu, polisi menemukan satu sutra bekas pakai dan juga belasan bungkusan nih dalam plastik di dalam kamar yang disewa Mira. Nah, kondisi kamar saat itu sangat acak-acakan dan juga sejumlah barang itu berserakan. Sementara polisi pun langsung mengamankan 2 buah koper besar sebagai barang bukti kala itu. Dan polisi segera nih mendalami keterangan dari para saksi. Jadi ada 6 saksi ya yang diperiksa saat itu, yaitu pacarnya Mira, keluarganya, dan juga pihak hotel. Dan polisi segera nih mendalami CCTV hotel untuk mengetahui siapa saja yang kira-kira masuk ke dalam kamar nomor 421 tersebut. Dan setelah dilakukan otopsi ya, pada akhirnya ditemukanlah luka dalam nih di bagian pinggang, punggung, dan juga kepala, yang menyatakan bahwa jelas ini adalah kejadian yang tak wajar. Nah, dikarenakan hal ini sempat menjadi misteri ya selama kurang lebih 3 hari, Polres Kediri pun menggelar nih doa bersama di markas mereka pada hari Senin 1 Maret 2021 untuk memohon kemudahan dari Allah untuk bisa menyelesaikan dan segera menemukan siapa pelakunya. Kemudian dari keterangan saksi, terutama sang pacar, diketahuilah bahwa saat itu ada seorang pria yang seharusnya bersama Mira. Ya, pria itu adalah orang yang sudah deal-dealan nih sebelumnya untuk menggunakan jasa Mira. Ya, Dery mengakui bahwa selama ini dia dan Mira itu bekerja sama untuk mencari uang dari jasa menemani pria-pria hidung belang. Jadi, Dery ini sebagai mucikari dan Mira sebagai pemberi jasa. Nah, dari keterangan tersebut akhirnya polisi pun menelusuri data digital yang terkuak dan muncullah sebuah nama, yaitu Revi Purnomo yang berusia 22 tahun. Dia adalah pria beristri nih, tapi doyan jajan. Dan begini kejadiannya. Ternyata Revi saat itu sedang asik nih bermain aplikasi micet dan kemudian dia tertarik akan kecantikannya Mira. Lalu dia pun akhirnya berkomunikasi dan selanjutnya terjadilah tawar-menawar. Dan kemudian mereka nih sepakat di angka 700.000. Nah, singkat cerita terjadilah kegiatan itu dan kemudian saat selesai Revi langsung nih memberikan uang 300.000 rupiah. Nah, karena kurang ya kan sepakatnya 700.000 gitu kan, Mira langsung marah karena tak sesuai dengan kesepakatan di awal. Tapi tak disangka nih teman-teman, ternyata Revi saat itu langsung naik pitam dan dia tanpa basa-basi nih memegang bagian leher dan kemudian lanjut menyayat secara cepat punggung dan juga leher Mira berkali-kali hingga akhirnya Mira tak bergerak lagi. Dan setelah itu Revi dengan sigap ya, dia pergi dari hotel itu dan kemudian bersembunyi sampai pada akhirnya berhasil ditemukan oleh polisi. Kemudian saat ditanya oleh polisi, untuk apa kamu membawa senjata tajam? Revi mengatakan, ya untuk jaga-jaga aja pak. Waduh, parah bener nih orang. Dan ternyata teman-teman, Revi ini memang sudah membawa senjata tajam sejenis belati ya pada saat dia awal menemui Mira. Dan atas perbuatannya ini, Revi Purnomo pun dijerat pasal 340 KUHP atau pasal pembunuhan berencana dengan hukuman yang maksimal hukuman mati atau penjara selama 20 tahun. Nah, sedangkan istrinya Revi yang pada saat itu sempat nih mencuci pakaian suami yang bernoda darah, dia terbebas dan hanya dianggap sebagai saksi karena dia tidak terbukti terlibat. Syukurlah ya, udah disakitin, masa iya sih malah dianggap terlibat, ya nggak nyesek kan. Dan pada akhirnya demikianlah teman-teman kabar dari Kota Kediri. Semoga hal ini tidak akan pernah terulang lagi. Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton videoku sampai selesai dan juga terima kasih atas request kalian. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin request untuk pembahasan yang mau kita kupas bersama, silakan follow Instagramku dan kalian boleh banget untuk DM di sana. Dan untuk teman-teman yang sudah request tapi kisahnya kok belum diceritakan, mohon bersabar ya, saya dalam proses meriset. Oke, sampai jumpa di videoku selanjutnya dan terima kasih.